Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidi liadai sholatul maghribi wa sholatul isya'i jama'atan wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhoin wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin min Allahi azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lah wa la mathila lah wa la niddalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da law ainahu wa bi'adqomariya wa habiban azhariya. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak beribu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, mari kita awali kajian kita kitab As-Sama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu billah ma yukhafu ahadun wa laqad uditu billah ma yu'da ahadun. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita tahu sahabat Anas bin Malik merupakan sahabat yang paling sepuh, meninggalnya mencapai 150-an tahun, dan beliau juga merupakan buyut dari imam madhab, yaitu madhab Maliki, yang namanya pun Malik bin Anas. Kalau ini Anas bin Malik, nah Maliki namanya Malik bin Anas. Karena orang Arab ini biasanya namanya itu sama, anaknya sama, namanya itu, bapaknya ya begitu. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, punya anak juga namanya Abdullah, lalu punya anak juga namanya Qasim. Nah, nanti ada lagi sahabat Abu Bakar punya anak namanya Qasim, punya anak namanya Muhammad. Makanya ada Muhammad bin Qasim bin Abu Bakar. Ini yang kadang menyebabkan para ulama ustadz ini kadang sering salah mengambil sebuah hadis. Jadi kadang ada hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ini perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Ini kan dianggap sebagai hadis. Karena apa? Qala Muhammad. Karena di situ ada kalimat qala Muhammad. Muhammad yang dimaksud itu bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Qasim bin Abu Bakar. Nah, jadi memang perlu mengetahui tentang ilmu sanad. Kalau dalam hadis itu namanya ilmu sanad, ilmu terkait siapa orang yang menyampaikan hadis. Misalkan yang menyampaikan hadis itu saya, maka orang itu harus mengetahui siapa saya, akhlaknya bagaimana, sifatnya seperti apa, punya karya apa, jujur atau tidak. Nah, ini yang dinamakan dengan rijalul hadis. Lalu kemudian saya mendapatkan hadis ini dari Pak Dayat.
Orang juga harus tahu siapa itu Pak Dayat. Kalau kemudian beliau berdagang, dagangnya di mana, gitu itu jalur hadis. Lalu punya hadis, berapa hadis yang beliau riwayatkan, hafalannya kuat apa tidak, sampai segitu. Nah, makanya ini yang ketika kita belajar hadis itu Anas bin Malik. Kalau orang hadis itu kalau matan itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi adalah siapa yang menyampaikan. Itu bagi orang ahli hadis, sehingga mengetahui ini orang dipercaya atau tidak, sikoh atau tidak. Kalau sikoh dipercaya berarti hadisnya bisa kategorinya apa? Sahih. Kalau dia dianggap kurang hafalannya, qalilu az-zaka istilahnya, sedikit hafalannya dan sering pelupa, maka bisa hadisnya itu turun derajatnya, bisa murid, bisa jadi dhaif. Ya, itu karena lihat siapa yang ngomong. Nah, itu hadis itu begitu. Jadi hati-hati sekali orang menyampaikan hadis. Rasulullah bersabda, laqad ukhiftu billah wa ma yukhafu ahadun. Saya itu kalau dakwah itu selalu ditakut-takuti ya oleh orang-orang kafir Quraisy yang tidak pernah ada seorang pun ditakut-takuti seperti yang saya rasakan. Walaqad udzitu billah wa ma yu'da ahadun. Dan saya ini orang yang selalu disakiti karena berdakwah di jalan Allah yang tidak pernah disakiti oleh seorang pun kecuali saya. Jadi memang Rasulullah ini kalau kita lihat sejarah ya tantangannya dahsyat. Teror, intimidasi, ya, begitu sangat luar biasa. Kita senang hidup di Jawa, dakwah aman, ya, nggak ada masalah. Tapi beda mungkin teman-teman kita yang di daerah Indonesia Timur atau di mana gitu, ya. Di daerah-daerah yang mungkin mendapatkan intimidasi. Padahal yang disampaikan ya biasa-biasa. Ya. Makanya kita harus bersyukur hidup di kalangan mayoritas. Kalau minoritas ya mungkin ya belum tentu yang seperti sekarang. Walakot atap alayya, kata Rasulullah, salasuna min bani yaumin walailatin. Setiap sehari semalam saya mendapatkan teror sampai 30 kali intimidasi dan teror. Ya teror, ya ancaman tiap hari. Pembunuhan, ya, ini Rasulullah. Lalu apakah sudah ada beberapa orang yang mencoba untuk membunuhnya? Banyak. Yang pertama Abu Jahal. Ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal membawa batu besar, yang batunya kalau bandeng bom matilah, sirai so pecah. Tapi tiba-tiba Abu Jahal ketika mau bandem Rasulullah dengan batu yang besar, dia ketakutan. Ternyata apa? Ternyata di atasnya Rasulullah itu ada malaikat yang menyerupai onta yang sangat besar, yang seakan-akan onta itu mau menggigit Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal kemudian lari terbirit-birit. Mungkin kalau sekarang lari terkencing-kencing. Jadi jangan dikatakan tidak ada, ya ada Abu Jahal. Makanya setelah itu Abu Jahal trauma. Kalau diajak ayo membunuh Rasul tidak berani dia. Karena apa? Banyak penampakannya. Yang satu Abu Jahal. Yang kedua ada seorang kafir Quraisy ini yang penunggang kuda, namanya kalau tidak salah Sarokoh.
Suraqah. Ini Suraqah ini orang kafir Quraisy tapi dia cerdas. Ketika orang-orang kafir Quraisy sebagian besar mencari Rasulullah di Gua Sur, dia nggak mau mencari. Dia punya pikiran sendiri. Kayaknya nanti Rasul ini hijrahnya pasti nggak lewat jalur tengah nih, pasti lewat jalur laut. Hijrah ke Yasrib, karena jalur tengah bisa ketahuan jejaknya, yaitu jejak kaki dan jejak onta. Ini pasti lewat jalur laut, biar jejaknya hilang. Kalau kita berjalan di pinggir laut kan jejaknya kan hilang karena kena gelombang. Nah, pasti yang dipilih Rasul sama Abu Bakar sama satu penunjuk jalan pasti lewat situ. Ini Suraqah. Betul. Dia nggak ikut, lalu sudah mengintip Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar di pinggiran laut. Nah, lalu kemudian dia menunggang kudanya begitu cepat sambil membawa pedang, sudah siap. Pedangnya ini mau menghantam lehernya Rasulullah. Tapi hampir saja kena. Kudanya dia kemudian jatuh, dia pun ikut jatuh. Wah. Dia terlempar persis jatuh di depannya Rasulullah. Ini Suraqah. Lalu dia jatuh oleh Rasulullah diangkat. Jadi cara bahasa sekarang nanti itu mas, lupa jalan, ojo kencang-kencang. Ya, terus lalu kemudian Suraqah pada waktu itu dia ngambil pulpen sama kertas. Di situ ada kalimat yang tertulis minta jaminan keamanan kepada Rasulullah. Rasulullah diminta untuk tanda tangan. Ya tanda tangan. Rasulullah kan tidak tahu isinya apa, karena Umi tanda tangan. Dan ternyata surat itu menjadi surat sakti bagi Suraqah ketika terjadi namanya Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Ketika dikepung Mekah, Suraqah aman. Kenapa? Ada surat jaminan keamanan. Karena ini kan nggak apa-apakan ya. Tapi dalam riwayat Allahu a'lam apakah Suraqah lalu masuk Islam atau tidak ada ceritanya. Tapi ceritanya dia pernah mau membunuh Rasul. Kemudian yang ketiga, intimidasi yang sering kita dengar dan tahu adalah pengepungan dari para pemuda-pemuda dari kafir Quraisy yang diambil dari semua suku-suku yang ada di Quraisy. Suku Quraisy kan banyak. Ada yang terkenal ya berarti sukunya Bani Hashim, yaitu ya sukunya Rasulullah. Siapa? Ya Abu Lahab, pamannya sendiri. Lalu kemudian ada bani-bani yang lain diambil pemuda satu-satu. Ide pengepungan ini itu ternyata berasal dari seseorang orang asing yang dia mengusulkan dalam suatu rapat bagaimana cara membunuh Rasulullah biar tidak ada tanggungan darah. Kalau orang Arab itu kan darah harus dibayar dengan darah. Sehingga caranya bagaimana? Ya caranya Rasulullah itu dibunuh dari seluruh suku yang ada di Quraisy, sehingga tidak ada suku yang Bani Hashim ini akan menuntut darah atau menuntut diat. Nah, diusulkan oleh seseorang, dikepung, lalu kemudian dibunuh. Nah, seorang yang mengusulkan ini dalam cerita Tarikh Nurul Yakin, cerita tarikh sejarah Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, ternyata adalah iblis yang menyerupai manusia yang mengusulkan itu. Dan disepakati oleh orang-orang kafir Quraisy yang lain.
Ketika sudah terjadi pengepungan, baru mereka sadar. Lah tadi orang yang mengusulkan ini kok hilang, tidak ada. Siapa? Ternyata itu. Dan akhirnya di ACC kita tahu dalam sejarah Rasulullah minta kepada sahabat Abu Bakar supaya mengambil pasir dan pasir itu disebarkan di depan rumahnya Rasul yang ada di Mekah. Dan mereka tidak bisa melihat. Nah, yang tidur di kamarnya Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu salah satu kisah yang kita ketahui dalam sejarah. Nah, yang keempat mungkin ya terkait yang intimidasi dari paman dan bibinya sendiri, yaitu paman Abu Lahab dan istrinya namanya Ummu Jamil, ya, yang diabadikan dalam surat Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab ini kan nama aslinya adalah Abdus Syams bin Abdul Muthalib. Apa bentuk intimidasi dari pamannya ini? Kan tetanggaan. Rasulullah itu rumahnya, kalau kita lihat sekarang rumah Rasul itu kalau di Mekah itu ya sekarang jadi perpustakaan. Ya, sering ditabuk, sering umroh, Pak. Ya, sering lihat itu ketak. Itu yang perpustakaan yang sekarang berarti dari arah pintu Abdul Aziz apa pintu apa itu sekarang namanya Al Maktabah Makkah Mukarramah. Itu kan rumahnya Rasul. Nah, di samping rumahnya Rasul itu rumahnya Abu Lahab, pamannya sendiri. Kan dulu pernah besanan Rasul sama Abu Lahab. Ruqayyah pernah menikah dengan anaknya Abu Lahab yang namanya Utet. Ummu Kulsum pernah menikah dengan anaknya Abu Lahab yang namanya Utaibah. Ya. Ketika terjadi Rasulullah mengumumkan di Bukit Mekah bahwa tadi malam saya ada perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam yang kumpaan di surat Al-Mudaththir itu, ya, supaya menyebarkan Islam dengan terang-terangan. Yang menggugat siapa? Abu Lahab. Di ajli hadza istamaktara, karena ini kau kumpulkan kami ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, firman Allah Subhanahu turun tabat yada bi lahabil wa. Dampak dari firman Allah ini turun adalah Abu Lahab langsung pulang ke rumah, memanggil Uteb sama Utaibah, ceraikan istrimu si Ruqayyah, ya Uteb. Ceraikan istrimu ya Utaibah, ya Ummu Kulsum. Dan akhirnya diceraikan. Belum punya anak. Ketika kemudian iddahnya selesaikan, sejarah mengatakan sahabat Utsman yang menikahi Ruqayyah. Tidak sempat punya anak juga, lalu kemudian turun tanjak ke Ummu Kulsum. Itu pun juga sejarah mengatakan ada yang mengatakan punya anak tapi meninggal waktu kecil, ada yang mengatakan tidak punya anak. Sehingga sahabat Utsman itu tidak punya keturunan dari anak-anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu yang kita ketahui dalam sejarah intimidasi ancaman kepada Rasulullah. Ya, yang diketahui oleh sejarah. Rasulullah di sini menyatakan 30 kali sehari semalam. Ya. Berarti 30 pada malam ini, besok ya 30 menit ya hidupnya gimana mau aman, ya. Kalau kita ada ancaman lewat WA saja udah panik, ya. Ada orang mau ini nih gimana nih, ya. Nah ini wali Bilal to'amun, ketika mendapatkan ancaman dan intimidasi seperti itu, kondisi saya pada waktu itu, ya, itu tiap hari, tiap malam itu gak ada makanan apapun yang perlu dimakan, ya, kecuali makanan yang dikasih oleh Bilal bin Rabah, ya. Ya, ini di sini diceritakan sampai Rasulullah mengatakan saya dan Bilal tidak mempunyai makanan yang bisa dimakan oleh makhluk yang bernyawa.
Artinya nggak ada makanan apapun yang bisa dimakan kecuali yang diberi oleh Bilal bin Rabah. Padahal Bilal bin Rabah itu budak. Model macam makanan seperti apa? Kalau seperti budak Bilal bin Rabah yang pada waktu itu masih menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Yang Umayyah bin Khalaf punya anak namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan punya anak namanya Muawiyah. Yang nanti suatu saat dia bikin kerajaan namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah bin Khalaf ini mati, meninggal pada waktu perang Badar bersama dengan Utbah bin Rabi'ah dan bersama dengan Abu Jahal. Makanya ketika Rasulullah berada di lembah Badar, ya, jangan kalau umroh itu sempatkan aja, bilang sama orang travelnya, misalkan mau ke Madinah itu mampir yuk ke lembah Badar. Di lembah Badar itu ada dua makam, yang satu makamnya orang kafir Quraisy, yang satu makamnya orang Islam. Nah, makamnya yang kafir Quraisy ini Rasulullah pernah datang ke sana sambil mengatakan, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Aba Jahal, qad jaa wa'dun min rabbikum. Ngomong begitu di depan kuburan. Hei Umayyah, hei Utbah, ya Rabi'ah, ya Abu Jahal, apakah sudah datang janji Tuhanmu? Kan diam semua sahabat. Tapi yang berani protes kan cuma satu. Siapa? Sahabat Umar. Udah masuk Islam pada waktu itu. Ya Rasulullah, qad khuyyibu. Mereka itu udah jadi tanah. Apakah mereka mampu mendengar apa yang jenengan sampaikan? Hal yasmauna matantik. Ya. Rasulullah menjawab, yasmaun wa yujibun wala nasma. Ya, mereka mendengar dan mereka pun menjawab sebenarnya. Coba kita nggak dengar mereka menjawab apa. Betul, sudah datang janji Allah kepadamu. Apa bentuknya? Bentuknya adalah siksa kubur. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan tuh nyesel tuh pada tentang dakwah saya, dan nyesel sudah mendapatkan azabul kubur. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya berarti karena dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi maka diriwayatkan oleh beliau. Hadis hasan sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khasirin faqama wa qad asara fi gambi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur di atas tikar. Kemudian ketika beliau bangun, ternyata tikar itu membekas pada lambung beliau. Berarti ono bekas tikarnya lah. Mungkin yang seperti ini kita pernah merasakan dulu waktu kecil. Tikar model lama, masih di mungkin tanah ya, atau tehel, tapi tehel masih yang bentuknya ya kecil itu ya. Nah, kita tidur di situ. Lalu kami berkata para sahabat, qulna ya Rasulullah, lawit takhutna lakawi qo'an. Bagaimana kalau kami buatkan kasur yang empuk buat Anda? Enggak tegel. Sahabat ini enggak tegel. Lihat Nabi, lihat Rasul, ya kenapa kok tidurnya kok di tempat yang menurut kita tidak layak, bahkan tempatnya kasar, ya mungkin bukan kasur yang seperti kita tidur gitu, ya. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Faqala mali walidunya ma'ana fidunya ila karokibin istadolla tahta sajaratin summa roha wataroka.
apalah urusanku dengan dunia ini. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti musafir yang menunggang kendaraan lalu berteduh di bawah pohon kemudian pergi dan meninggalkannya. Itu jawabannya Rasulullah. Jadi jawabannya mirip kayak kita lah, itu kan kita itu seperti orang musafir yang lagi istirahat di rest area gitu ya. Lalu di sana sambil minum teh, minum kopi gitu, lalu ke toilet kira-kira gitu, lalu melanjutkan perjalanan ya. Ini urusan kecil, urusan ya. Jadi memang orang yang seperti Rasulullah ini ya tentunya berbeda dengan kita. Beliau mau dikasih yang layak tapi malah beliau menolak ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan riwayat Ibnu Majah. Hadis merupakan hasan sahih. Karena dia udah tahu, wah besok saya mendapatkan surga, ya apalah urusan duniawiyah, paling ya maksimal umur ya sewidak hitung puluh ya. Ada yang kemudian udah kalau begitu kita bagaimana kalau seperti Rasulullah hidupnya miskin tanpa ada makanan dan lain sebagainya. Ya kalau mau sabar ya tidak masalah. Tapi kalau enggak ya kita kepengen yang dinamakan dengan bahagia dunia dan akhirat. Syukur-syukur ya kita kepengen yang tidur di kasur yang empuk. Tapi kalau pas sholat wajib ya tidak lupa ya berjamaah. Kalau malam ya juga tidak lupa untuk sholat malam ya. Dan kalau kemudian hujan ya tidak lupa ya kita punya mobil kan iso numpak mobil ora hujan kira-kira gitu kan. Kemudian mendapatkan sedekahnya banyak, zakatnya banyak, juga mendapatkan nikmatul kubur ya. Mungkin yang kita harapkan seperti itu. Tapi Rasulullah ini kan orangnya berpihak pada orang kecil. Jadi beliau mungkin melihat umatku nanti ada yang seperti saya, tidak apa-apa lah. Ternyata saya sebagai orang yang menjadi contoh. Tapi kalau kemudian Rasulullah, beliau kalau digambarkan jadi orang yang sangat kaya banget hidupnya itu, ya seperti Nabi Sulaiman gitu. Nanti khawatir umatnya pola hidupnya nanti bermegah-megah. Dicontohkan begini saja sudah bergam-gamkan, apalagi yang tidak seperti itu. Ya. Iya, makanya ini sikap Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dia memilih pokoknya yang paling susah. 3 hari ini dia ada makanan, dia bilang Aisyah, siapa yang belum makan pada hari ini? Itu adalah pengemis yang ada di pasar Madinah. Udah kasihkan aja ke sana. Lanjutnya kan belum dahar. Sasumu hadalio. Saya mau puasa aja. Memilih jalur di mana beliau itu ya orang lain makan, dia belum makan, tidak masalah. Ya. Pokoknya saya mau milih begitu. Ya nanti kan ada nikmat yang lebih besar yaitu surga. Jadi beliau itu merasakan ya yang dinamakan dekengan ya istilahnya dekengan pusat Allah gitu. Ya. Jadi nek pemimpin kan ya memang seperti itu. Beliau lapar makan paling akhir, gitu kan, minum paling akhir sebelum yang lain makan. Yaitu Rasul. Ya, tentunya jarang yang bisa mencontoh Rasul. Ya. Nah, An Ibni Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas sekolah. Hadatsani menceritakan kepadaku sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab bercerita dahulu ala Rasulullah wa huwa ala hasirin. Saya datang kepada Rasulullah pada waktu itu beliau berada dalam sebuah tikar. Ya, tikar lawal seperti kita punya tikar itu. Fajalastu, lalu saya duduk di sampingnya Rasulullah. Faida alaihi izaruhu wa laisa alaihi ghairuhu wa idal hasil qad asara fi jambi.
Kata sahabat Umar, saya duduk dan pada waktu itu beliau mengenakan sarung, ya, kain lah. Dan tikar tersebut membekas pada lambung beliau. Ya, kalau mengatakan sarung nanti diibaratkan sarung seperti ini. Kalau sarung seperti ini kan adanya di Indonesia, ya kain. Ya. Lalu tikarnya itu membekas di bahunya. Wa idza ana bi qabdatin min syairin nahwassa wa qaradin fi nahiyatin fil ghurfah. Kata sahabat Umar, pada waktu itu aku memperhatikan ada segenggam gandum, kira-kira satu sok itu 3/4 liter, ya, berarti belum sampai 1 kilo. Dan korot, daun untuk menyamak kulit, berada di bagian kamarnya, serta kulit yang tergantung, ya, kulit yang tergantung yang mau dimasak. Kebiasaan orang Arab itu kan kulit wedus, kulit onta, ya, itu biasanya disamak, dikuliti gitu, dijemur, nanti mau dibuat kikil. Nah, ini ceritanya sahabat Umar bin Khattab. Walama ra'ahu istawat jalisan wanadoro faida asahu sarin fi jabi Rasulillah, ya. Yang pada waktu itu beliau menangis. Siapa yang menangis? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, ya. Wa idza ihabun mu'allaqun faqtadarat ainaya faqala mayubika ya Ibnu Khattab. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda menangis? Ya. Lalu sahabat Umar menjawab, ya Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas pada punggungmu, ya Rasulullah. Sedang di kamarmu itu aku tidak melihat barang-barang kecuali apa yang telah kulihat. Artinya tidak ada barang yang berharga. Ini saja sahabat Umar menangis, padahal sahabat Umar ini termasuk sahabat yang dia punya juga, ya. Bisa, ya wes, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa idza Kisra wa Kaisar fis samar. Intinya Kaisar, orang-orang Persia, orang Romawi saja mereka pada menggunakan kasur yang mewah-mewah, tidur di tempat yang enak. Pokok jenengan tidak mau, ya Rasulullah tetap tidak mau. Urusan dunia urusan kecil, urusan akhirat itu yang urusan besar, ya sahabat. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, mungkin karena waktu sudah bisa, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liquli hada astagfirullah asyhadu minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Umar Ismail, saya bilangnya dengan pimpinan ngaku sini Pak.